Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, salah satu mahasiswa di program studi manajemen pendidikan Islam IAIN Kebumen. Saya NIM-nya 2241068. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari Pak dosen Haji Muhammad Bahrul Ilmi, SAG MHum, tentang pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pertama, pengertian dari kepribadian. Dalam bahasa Arab, kepribadian disebut sebagai as-sahsiyah yang berasal dari kata sahsun yang memiliki arti seseorang atau pribadi. Kepribadian juga dapat diartikan sebagai identitas seorang atau hakikatus syahs. Secara terminologi, sahsiyah atau kepribadian diartikan sebagai sifat atau karakter yang membedakan seseorang dengan orang lain, atau sifatun tumayyizu al-sahsa min ghairih. Dalam Islam, seorang muslim merujuk pada orang yang menganut agama Islam dan berupaya untuk mengikuti ajaran-ajaran agama dengan menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah. Tujuan dari perilaku baik seorang muslim adalah untuk mencapai kebersihan dan kesejahteraan lahir dan batin, serta mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Agama Islam memberikan panduan tentang cara membentuk kepribadian, hati, akal, pikiran, dan perilaku yang sehat, agar seorang muslim bisa menjadi manusia yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kepribadian yang mencakup semua aspek yang baik dalam perilaku luar, kegiatan batin, serta filosofi kehidupan dan keyakinannya yang menunjukkan pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhan. Konsep Islam mengenai kepribadian muslim sejalan dengan aspek-aspek kepribadian manusia secara keseluruhan. Yang kedua, membahas tentang unsur-unsur kepribadian. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perilaku seorang meliputi: yang pertama, persepsi atau pemahaman seseorang yang terbentuk melalui proses berpikirnya terhadap suatu fakta. Yang kedua, kecenderungan jiwa seseorang terhadap fakta tersebut. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material al-jismu dan dimensi non-material ar-ruh, yang mempengaruhi kepribadian dalam proses kehidupan. Jadi kepribadian tersebut itu terdiri dari dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi material, yaitu tubuh kita, anggota badan kita yang digunakan untuk sehari-hari dan yang bentuk benar-benar kelihatan itu. Yang kedua adalah dimensi non-material, yaitu ruh yang melekat dalam tubuh kita yang tak kasat mata. Ini dimensi yang kedua. Lalu dari dimensi material, dimensi jisim, al-jismu, itu juga dibagi menjadi dua lagi. Terdiri dari dua faktor. Yang pertama, daya fisik atau jasmani, seperti pendengaran, penglihatan, rasa, sentuhan, dan penciuman. Yang kedua, kemampuan untuk menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan anggota tubuh lainnya disebut sebagai daya penggerak. Jadi dari material ini, al-jismu ini yang kita miliki ini ada dua faktor yang
mendukung. Yang pertama yaitu fisik, ya. Yang kedua adalah penggerak, kemampuan penggerak. Matanya bisa sehat, cuman kadang-kadang nggak bisa digerakkan. Contohnya ketika orang yang sakit stroke itu bisa kedip-kedip, mungkin bisa mungkin tangannya bisa ada, cuman kemampuan menggerakkannya itu yang nggak ada. Nah, itu kedua faktor ini harus mendukung, harus sama-sama bekerja sesuai. Kalau tidak salah satunya saja, nanti akan tidak yang sesuai yang diharapkan. Selanjutnya dimensi non material, ya, yaitu al-ruh. Nah, al-ruh itu juga ada faktor-faktor pendukungnya, tidak hanya sekedar ruh. Lalu ruhnya yang bagaimana yang dalam tubuh kita? Yaitu yang pertama ada akal, ya, aklu atau kemampuan berpikir berlokasi di otak manusia. Al-Ghazali mengatakan bahwa akal merupakan jembatan untuk mencapai ilmu, dan ilmu itu sendiri bersifat tunggal dan tidak dapat dibagi atau ditempatkan di suatu ruang. Nah, jadi faktor yang pertama yang mendukung adanya dimensi non material adalah akal. Akal berbeda dengan otak, ya. Kalau akal ini adalah kemampuan berpikir yang berlokasi di otak manusia. Itu akal. Nah, yang kedua adalah al-qalbu, ya. Qalb atau hati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami yang bersentral di dada. Sedangkan tiga spiritual yang dikenal sebagai nafas tertanam di dalam perut di saat yang bersamaan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani telah menceritakan kepada kami ayahku, menceritakan kepada kami As-Saibi, ya, bahwasanya qalb itu juga merupakan kemampuan yang merasakan bahwa untuk memahami yang bersentral di dalam dada. Jadi dimensi yang mendukung tentang non material ruh kita yang berada di dalam jisim itu ada akal, ada kolbun, ada hati, ada akal. Nah, terus tadi yang diceritakan bahwa di dalam kolbun itu ada yang namanya nafsu. Nah, yang ketiga itu adalah nafsu. Nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercela yang menyesatkan dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah diberi akal, ada qalb, yang ketiga unsur yang membentuk non material ini adalah nafsu atau nafas. Nah, tapi cenderungan nafas ini cenderungnya kepada sifat tercela. Yang pertama, nafas itu adalah ada nafsu al-amarah yang mendorong seseorang ke arah kejahatan. Yang kedua, nafsu al-lawamah yang cenderung pada hal-hal duniawi dan tidak memperhatikan akhirat. Lalu yang ketiga adalah nafsu al-mutmainnah yang mengarahkan seseorang pada jalan Allah untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup bersamanya. Ya, jadi tiga sifat ini, ya, yang akan melekat pada nafsu. Jadi nafsu ini merupakan faktor pendukung adanya non material. Saya ulangi lagi, dari faktor yang non material itu ada tiga. Yang pertama adalah al-aklu, yang kedua kolbu, yang ketiga adalah nafsu.
Nah, nafsu sendiri tadi disampaikan ada 3, yaitu nafsu al-amarah, nafsu al-lawamah, dan nafsu al-mutmainnah. Oke, kesimpulan dari tadi yang saya paparkan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi individu, termasuk dalam konteks filosofi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak baik, memiliki iman yang kuat, serta mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti kejujuran, keikhlasan, keadilan, dan toleransi. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pendidikan Islam harus dilakukan secara holistik, yaitu meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Proses pendidikan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, seperti pendekatan humanistik, interaktif, dan berbasis pengalaman. Selain itu, para pendidik juga harus mampu menjadi teladan bagi siswa, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman yang positif dan berkesan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.